Salam sejahtera. Kembali dengan Antok dari Kinan Dewi atau Gemalaku Channel. Jadi dalam kesempatan kali ini kami mau membahas dan mengulas kembali tentang akhir ramalan Jayabaya. Seperti ketahui bahwa ramalan Jayabaya ini dipercaya oleh sebagian besar masyarakat Jawa. Di situ menjelaskan tentang akan datangnya sang Satrio Peningit atau sang Ratu Adil. Nah, dalam ini kami membahas tentang bait terakhir ramalan Jayabaya, yang itu bait 159, 160, 161 dan 164. Di antaranya yang bait 159, dewa tampil berbadan manusia, berpara seperti Bathara Tresna, berwatak seperti para dewa, bersenjatakan Trisula Weda, tanda datangnya perubahan zaman. Nah, ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Jawa. Jangan kami ulas di sini. Apa sih Trisula Weda? Kenapa Satrio Peningit itu bersenjatakan Trisula Weda? Apakah itu hanya filosofi atau kiasan, atau benar-benar senjata seperti tombak yang bermata tiga? Jadi sebelum kita membahas untuk Trisula Weda, ada baiknya kita kembali ke awal dari penciptaan alam semesta. Kami ada hubungannya dengan Trisula Weda, di mana ada yang nyawijine antara Brahma, Siwa dan Wisnu kalau zaman dulu ya. Ada yang nyawijine unsur api, unsur udara dan unsur air. Apa ya, ada yang nyebut aum ya. Nah, ini ada hubungannya dengan penciptaan alam semesta. Jadi alam semesta itu dulu Tuhan atau Allah pertama kali menciptakan itu cahaya. Ada yang bilang Nur Muhammad, ada yang menamakan Ruhul Kudus, sama itu cahaya. Allah itu cahaya di atas cahaya. Jadi sebelum alam semesta itu diciptakan, Tuhan sudah menciptakan cahaya. Jadi cahaya diciptakan duluan. Nur Muhammad itu diciptakan duluan sebelum alam semesta diciptakan. Nur Muhammad itu cahaya, bukan sosok, bukan sosok manusia. Beda antara Nur Muhammad sama Nabi Muhammad, beda. Nur Muhammad itu Ruhul Kudus, itu cahaya Allah. Jadi saya ulangi, sebelum menciptakan alam semesta, Tuhan menciptakan dulu cahaya. Dalam cahaya itu sebenarnya ada unsur api, air, udara, dan semua yang ada di alam semesta itu. Unsur pertamanya dari cahaya. Jadi ketika diciptakan cahaya Nur Muhammad, terus ada suatu reaksi perputaran yang sangat cepat. Jadi kalau cahaya diputar dengan kecepatan yang sangat tinggi, akan terjadi pemadatan. Akhirnya terciptanya matahari. Ketika janin yang di dalam rahim berumur 120 hari, ditiupkanlah roh dari Nur Allah, ditiupkan setiap kepada janin, pada setiap diri manusia. Karena cahaya itu sudah melekat, ada unsur api, ada unsur air, ada unsur air. Jadi setiap diri manusia itu sudah ada unsur api, ada unsur air, ada udara, dan ada cahaya di dalam setiap diri manusia. Itu nggak bisa dilepas. Jadi kalau unsur api itu ada yang
atas itu ada jin dari api ya, jin itu dari api, ada unsur setan. Di dalam pikiran ada unsur nafsu, hawa. Kalau orang Jawa itu hawa ya, hawa. Maka ada orang bilang hawa nafsu. Terus ada ke unsur air, unsur malaikat yang mengajak kebaikan, ketentraman dan patuh pada hukum Tuhan dan kehendak Tuhan. Permasalahan nih, begitu roh ditiupkan ke dalam janin, ke dalam jiwa manusia, setiap jiwa manusia, tinggal kita bisa ngelola enggak semua unsur yang ada di dalam jiwa kita, termasuk unsur api, unsur udara, unsur air. Kebanyakan manusia terjebak di dalam api, pikiran, pola pikir, karena di situ bersemayamnya setan. Jadi setan tuh masuk ke dalam pola pikir, ke dalam pikiran kita. Akhirnya itu ya yang menyebabkan manusia lebih mengedepankan pikiran, mengedepankan otak, mengedepankan olah pikir, padahal itu setan. Jadi Satrio Piningit itu adalah orang yang sudah mewarisi roh kerasulan, sehingga cahaya dari Nur Muhammad Rasul Kudus memancar dalam jiwa sang Satrio Piningit itu, dan dia bersenjatakan Trisula Weda, unsur yang dalam diri setiap manusia bisa dikendalikan. Unsur api atau kecerdasan intelektual, unsur udara, kecerdasan emosional, ada unsur air, kecerdasan spiritual bisa kendalikan. Tidak bisa terlepas dari itu semua, karena sebenarnya alam semesta sama dalam diri kita itu sama. Makanya kalau dijawab itu ada dinamakan diri kita itu jagat cilik, atau dalam ilmiahnya mikrokosmos. Kalau alam semesta itu jagat gede atau makrokosmos. Sama unsur dalam setiap diri manusia sama alam semesta itu sama, semua dari cahaya. Cahayanya Allah, dari Nur Muhammad atau Roh Kudus. Tinggal kita bisa ngelola enggak, dia mengendalikan senjata Trisula Weda itu. Jadi tidak tergantung sama Trisula Weda, tapi Trisula Weda itu kita kelola, kita kendalikan dengan cara berserah diri, sehingga jiwanya terpancar cahaya Nur Muhammad. Caranya hanya dengan berserah diri. Banyak orang terjebak kepada pikiran, olah pikir, padahal itu setan, sehingga makin jauh, dan orang banyak yang nggak sadar. Kita terjebak ke dalam kekufuran itu, kita terjebak dalam permainan pikiran, permainan setan, nggak sadar. Setan bukan di dalam luar manusia, di dalam diri manusia. Setiap manusia ada unsur api, ada unsur setan, ada unsur malaikat yang mengajak kebaikan. Dan ada lagi yang menyebut sang Satrio Piningit itu pemimpin langit dan bumi. Memang khalifah itu wakil Tuhan di alam, di dunia, pemimpin langit dan bumi, didukung oleh alam semesta dan didukung oleh leluhur. Kok bisa leluhur bisa mendukung? Padahal leluhur sudah meninggal. Roh setelah meninggal itu semua memang kembali kepada Tuhan. Tapi Tuhan yang apa langsung ke Tuhan? Enggak, maksudnya kembali ke Tuhan, ke unsur Tuhan. Unsur Tuhan yang ada di alam semesta, tergantung tingkatan dari jiwa kita. Kalau levelnya rendah, nempelnya di kembalinya ke daya benda. Orang yang hidupnya hanya kebendaan duniawi aja. Ada yang nempel di tumbuhan, ada nempel di hewan, ada nempel di jasmani. Roh yang meninggal kembali ke
Energi itu cahaya, kembali ke cahaya, kembali ke energi lagi setiap orang yang meninggal. Tidak ada levelnya sampai di mana, nempelnya di apa. Ya, leluhur-leluhur itu juga, terutama kesatria utama, kan kembali ke energi satria utama, nempel juga kok mendukung dari alam energi. Dengan adanya satria peningit yang sudah mewarisi Rasulullah, sudah dalam jiwanya sudah memancar cahaya Nur Muhammad yang merupakan wakil Tuhan di alam semesta, pemilik langit dan bumi, dan bisa mengendalikan semua unsur yang ada di dalam diri manusia, akan menjadi kemaslahatan orang banyak bagi dunia dan alam semesta, akan bermanfaat. Makanya dinamakan Ratu Adil, akan terjadi kesejahteraan umat manusia alam semesta, bikin semua kehidupan jadi tertata dengan baik, semua dikendalikan sama unsur-unsur jin setan, kendalikan semua di bawah komando sang satria peningit ini. Nah inilah banyak ditunggu sebagian orang, terutama orang Jawa, dan dipercayakan muncul. Nah jadi ini tadi bahasan kami mengenai kenapa satria peningit bersenjata Trisula Wida, yaitu tadi sebenarnya bukannya Trisula yang seperti senjata asli, ya sebagai perwujudan sifat ya, perilaku yang harus bisa dikendalikan. Ya tadi intinya menurut kami ya kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelektual. Kecerdasan spiritual hubungannya dengan malaikat, unsur air. Kecerdasan intelek berhubungan dengan api, pikiran, setan. Itu yang ada di setiap diri manusia, gak bisa dipisahkan, hanya bisa dikelola atau dikendalikan sehingga kita bisa selamat, tidak terjebak ke jebakan setan yang masuk ke dalam pikiran. Caranya gimana? Berserah diri. Caranya berserah diri terserah, setiap manusia punya ada ya, kalau orang Islam lewat seolah ada yang raja semedi, ada yang tafakur dua, berarti apa sebenarnya tujuannya untuk berserah diri. Kalau orang dulu dinamakan moksa, sudah melupakan kepentingan semua keduniawian, jabatan, semua lupakan semua serahkan pada Tuhan, sudah masuk ke alam kepanaan, masuk ke alam kosong yang ada hanya Tuhan atau la ilaha illallah. Moksa, berserah diri. Setelah berserah diri, masuklah, mancarlah cahaya Allah dan Muhammad ke dalam diri setiap jiwa. Maka orang dulu, kalau orang-orang leluhur kita, Raja Jawa duluan sering ritual untuk mencapai moksa dan meninggalkan semua kepentingan duniawi, kepentingan jabatan. Itu kenapa? Kita semua berserah diri pada Tuhan. Nah ini tadi semoga ulasan dari kami bisa menambah wacana yang sudah berkembang. Sekali lagi ini hanya pendapat dan ulasan dari kami, dan setiap orang bisa mempunyai ulasan dan pendapat yang berbeda-beda. Itu tidak bisa dipermasalahkan karena semata-mata hanya menambah atau menampilkan sisi ulasan dari pihak kami dan bisa menambah wacana sudah berkembang. Terima kasih telah mengikuti Kinan Dewi Channel. Jangan lupa tekan like, share, subscribe ya. Dan selamat berjumpa kembali untuk pelipuan kami yang selanjutnya. Terima kasih.